Sesaat lagi akan Anda dengarkan Radio Talk Show bersama Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Telepon +604 217 5588, WhatsApp +60 12 332 8505, website www.nhearthospital.com, follow Instagram @nheartpenang. Terima kasih sahabat Sonora, Anda masih terus bersama siaran kami pagi ini di Sonora FM 98 Surabaya, News, Traffic, and Music. Nah, sahabat Sonora, setiap tahunnya penderita yang mengalami penyakit jantung ini terus mengalami peningkatan. Menurut World Health Organization atau WHO, secara global tercatat ada 17,9 juta kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung. Angka ini diperkirakan dapat meningkat sampai 24,2 juta di tahun 2030. Maka dari itu untuk mengurangi tingkat kematian tersebut, tindakan pembedahan dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki masalah yang mungkin terjadi di organ jantung. Tindakan pembedahan ini terdiri dari beberapa cara, salah satunya adalah teknik invasif minimal. Apa itu bedah jantung dengan menggunakan teknik invasif minimal? Selama 1 jam ke depan, saya Andre Komarudin akan membahasnya bersama Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Dan sahabat Sonora, saya ingatkan Radio Talkshow Kesehatan bersama Northern Heart Hospital Penang, Malaysia kali ini bisa Anda akses melalui berbagai cara. Audio di gelombang FM 98,0 Surabaya dan streaming sonora.co.id Play Surabaya. Anda juga bisa tonton secara visual melalui live YouTube Sonora Surabaya dan Sonora Jakarta, serta aplikasi X-Space Radio. Khusus untuk yang mengakses acara ini melalui aplikasi X-Space Radio, jangan lupa ya untuk klik banner Northern Heart Hospital yang ada di bagian atas. Nanti Anda akan terhubung secara langsung dengan website dari Northern Heart Hospital untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang layanan dan appointment visit yang bisa Anda lakukan bersama dokter-dokter yang ada di Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Nah, sudah ada narasumber yang terhubung bersama saya kali ini via Zoom langsung dari Penang, Malaysia. Profesor Dato Dr. Abu Yamin bin Kamis, konsultan bedah kardiotoraks di Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Halo Dokter Abu, apa kabar? Ya, kabar baik, Indra. Terima kasih Dokter Abu. Saya tahu betul Anda sangat sibuk. Anda meluangkan waktu kali ini untuk memberikan edukasi kepada sahabat Sonora tentang bahasan yang sudah kita sebutkan tadi. Di awal mungkin Dokter Abu, bisakah Anda perkenalkan diri Anda? Ya, tentu sekali. Terlebih dahulu saya mau mengucapkan jutaan terima kasih ya kepada Sanora atas peluang untuk kami bersama berhubung berkongsi cerita tentang operasi jantung secara minimal. Saya secara ringkasnya uh, berumur 50 tahun lebih dan udah dalam 25 tahun ke 27 tahun dalam tugasan pembedahan jantung. Saya sudah melakukan hampir 6.000 operasi dan khusus fokus saya kepada pembedahan jantung dewasa, juga pada jantung kanak-kanak. Untuk tajuk pada hari ini saya akan coba berkongsi cerita tentang pengalaman saya dan juga untuk dikongsikan bersama para pendengar tentang bagaimana kita dapat memahami perbedaan cara pembedahan secara konvensional dan juga cara yang teknik yang terbaru ini. Karena mudah-mudahan ianya akan memberi manfaat kepada semua pendengar. Baik. Dokter Abu, bisakah Anda menjelaskan secara singkat apa itu bedah jantung minimal invasif dan apa bedanya dengan bedah jantung terbuka tradisional? Perkataan yang kita pakai minimal selalunya merujuk kepada perkara yang kecil. Tetapi apa yang berlaku sebenarnya di dalam operasi ini masih menyempurnakan prosedur itu secara 100%. Yaitu sekiranya pasien memerlukan operasi bagi penukaran katup ataupun untuk pintasan koronari, walaupun berapa katup yang perlu ditukar atau di repair, ataupun pemindahan koronarinya beberapa pintasan yang perlu dilakukan, ianya dilakukan sepenuhnya seperti pembedahan yang konvensional ataupun terbuka tradisional. Tetapi secara umum
hampir 95% kita maklum kalau pembedahan jantung itu memerlukan bukaan yang panjang di dada, dipotong daripada di bawah leher ini hampir ke bahagian separuh atas pusat untuk membolehkan dokter pergi ke jantung dan melakukan operasi di situ. Dan kaidah ini memang kaidah yang paling kerap dipakai dan selamat dilakukan pada masa sekarang. Bedanya ini terlalu menakutkan, terutama bagi siapa saja. Walaupun pada keluarga saya sendiri, saya berdepan dengan perkara yang berat untuk meyakinkan operasi jantung ini tidak terlalu memudaratkan karena proses pembedahan itu perlu dilakukan di bawah anestesia dan juga dibuka dan dilakukan secara kemas. Operasi secara konvensional ini rasa kesannya lebih ketara semasa selepas operasi. Apabila pasien udah sadar, udah mulai mau bangun, bernafas, berjalan, rasa nyerinya itu terlalu besar, terlalu kuat, terlalu berat. Jadi saya memperkenalkan kaidah minimal invasif ini karena luka pembedahan hanyalah kecil, hanya di bagian sisi dada, tanpa memerlukan sebarang pemotongan pada tulang dada. Apa yang dilakukan semasa operasi masih lagi secara penuh, tetapi ini memberikan kesan yang kecil sahaja ke bahagian luka rongga dada. Jadi pasien akan merasakan rasa nyeri yang lebih minimal dengan luka yang lebih kecil ataupun kosmesisnya adalah lebih bagus dan pasien juga akan merasa lebih selesa, bisa bangun lebih tenang, bisa berjalan-jalan dan penyembuhannya juga akan menjadi lebih pantas. Baik, Dokter Abu, sudah berapa lama Anda melakukan prosedur ini dan bagaimana Anda melihat bidang ini berkembang? Uh, Prosedur minimal ini saya mula lakukan sekitar daripada tahun 2009 hingga 2010. Tetapi ianya satu proses pembelajaran yang panjang. Ianya melibatkan banyak prosedur di dalam tubuh badan jantung kita, bermula daripada pembedahan paru-paru, kemudiannya saya berganjak kepada pembedahan injak katup, di mana saya belajar untuk menukar ataupun merepair injak katup dari segi mitral ataupun katup aortik atau tricuspid. Selepas mahir perkara itu, saya juga berganjak kepada pembedahan minimal untuk koronari, untuk pintasan jantung. Dan tentunya pintasan jantung ini lebih rumit dan kompleks karena ia melibatkan keseluruhan jantung dan selalunya pasien yang memerlukan pintasan koronari ini kondisi jantung itu agak lelah dan penat. Jadi kita perlu melakukannya dengan lebih hati-hati dan kemas supaya risiko semasa operasi ini dapat diminimalkan dan pesakit dapat melalui prosedur ini dengan selamat dan pulih dengan bagus. Baik. Sahabat Sonora, di segmen pertama ini kita sudah mendengarkan penjelasan dari Dokter Abu tentang apa itu operasi jantung minimal invasif. Apa saja kriteria pasien yang memenuhi syarat untuk menjalani operasi bypass minimal invasif? Kita nanti akan membahasnya saat lagi di segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetaplah terus bersama dengan Sonora FM 98 Surabaya. Saya ingatkan untuk sahabat Sonora yang menonton melalui aplikasi Express Radio, bisa langsung Anda klik banner Northern Heart Hospital yang ada di bagian atas ini. Nanti Anda akan terhubung secara langsung dengan website dari Northern Heart Hospital untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang layanan dan appointment visit yang bisa Anda lakukan bersama dokter-dokter yang ada di Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Radio Sonora FM 98 Surabaya di program Talkshow Kesehatan Spesial bersama Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Saya Andre akan kembali sesaat lagi.
Terima kasih sahabat Sonora, Anda masih mendengarkan program spesial talk show kesehatan bersama dengan Sonora FM 98 Surabaya dan Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Di radio Sonora FM 98 Surabaya ini kita masih bersama Profesor Datuk Dr. Abu Yamin bin Kamis, konsultan bedah kardiotorak di Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Nah, sahabat Sonora, saya ingatkan Radio Talkshow Kesehatan bersama Northern Heart Hospital Pinang Malaysia ini kali ini bisa Anda akses melalui berbagai cara. Anda bisa streaming melalui sonora.co.id Play Surabaya, bisa juga melalui visual di live YouTube Sonora Surabaya dan Sonora Jakarta, serta aplikasi Express Radio. Khusus untuk Anda yang mengakses acara ini melalui aplikasi Express Radio, jangan lupa klik banner Northern Heart Hospital yang ada di bagian atas. Nanti Anda akan terhubung secara langsung dengan website dari Northern Heart Hospital untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang layanan dan appointment visit yang bisa Anda lakukan bersama dokter-dokter yang ada di Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Baik, dokter Abu, bagaimana operasi bypass arteri koroner minimal invasif ini dilakukan dibandingkan dengan metode tradisional, dokter? Ada dua perkara yang sangat berbeda dalam operasi minimal dan juga operasi konvensional. Satu operasi yang minimal ini bisa dilakukan melalui operasi secara luka kecil di bagian antara tulang rusuk, berbanding dalam operasi konvensional di mana tulang dadanya terpaksa dibuka di tengah-tengah. Dan yang keduanya, pengambilan kondui ataupun saluran darah yang diperlukan untuk dijadikan sambungan ataupun pintasan yang baru supaya ada jalan baru pada jantung itu. Kalau diambil secara konvensional, graf ataupun kondui ini diambil secara potongan yang panjang. Sama ada daripada tulang dada, di mana arteri internal mammary diambil, ataupun daripada luka tangan, dari radial artery, dan juga daripada urat kaki ataupun saphenous vein. Itu juga mengambil luka yang panjang di tangan, kaki, dan dada. Maka pasien akan merasakan operasi ini terlalu traumatis, terlalu berat karena penuh dengan luka-luka di badan. Pemulihannya akan juga jadi lambat dan rasa nyerinya juga besar. Dalam operasi minimal, kita bisa mengambil kondui di dada ini juga melalui luka yang kecil, manakala saluran darah di tangan juga melalui luka-luka yang halus saja, dan dengan kaki kita bisa mengambil secara scope, yaitu melalui kamera. Jadi dengan kamera itu masuk di bawah kulit dan dikeluarkan urat darah itu tanpa sebarang potongan di atas kulit. Jadi lukanya hanya kecil dan amat bagus khususnya kalau pasien mempunyai penyakit diabetes di mana luka-lukanya sukar untuk pulih. Yang keduanya dalam operasi pintasan koroneri secara minimal, kita melihatnya terus ke atas permukaan jantung dan kita khusus kepada saluran-saluran yang dapat dilihat dekat dengan kulit dada kita apabila dibuka. Jadi sambungan dibuat dengan penuh hati-hati dan juga akan membolehkan penyambungan itu lebih kemas. Kita bisa lakukan pada jumlah pintasan sama ada 2, 3, ataupun 4 dan 5. Itu semua akan membolehkan darah sampai ke jantung dengan lebih bagus. Jadi operasi yang dilakukan di bahagian dalam adalah 100% sebagus operasi yang dapat dilakukan melalui luka yang besar. Jadi Mhm. kita dapat mengelakkan rasa sakit apabila tulang dada ini terpaksa ditaruh wire ya untuk dikekalkan kembali dan dijahit panjang, dan kita juga dapat membolehkan pasien selepas itu bernafas dengan lebih bagus karena tidak ada gangguan pada rongga dada. Itu dua perbedaan yang jelas dalam pemeriksaan secara konvensional dan juga operasi secara minimal. Dokter Abu, apa saja kriteria pasien yang memenuhi syarat untuk menjalani operasi bypass minimal invasif ini? Daripada pengalaman saya ketika mula-mula menceburi untuk minimal ini, saya asalnya agak memilih ya untuk kasus-kasus yang saya kira tidak kompleks, di mana hanya kasus-kasus yang mempunyai jumlah pintasan 2 atau 3 saja yang saya akan bikin. Dan saya juga memilih hanya dilakukan pada pasien-pasien lelaki ataupun yang berbadan kecil aja.
Tapi sekarang selepas melakukan lebih ratusan operasi dalam potensi ini, saya kira kebanyakan pasien hampir 95% yang memerlukan pintasan dapat dilakukan, nggak kira sama ada pasien ini lelaki atau perempuan, bertubuh kecil atau bertubuh besar, ataupun salur darahnya itu kecil ataupun salur darahnya itu lebih kembang. Cumanya saya dapati kalau jantung itu terlalu bengkak ya, karena kondisi jantung itu yang udah terlalu lama dengan kontraksi pompanya sudah terlalu sangat ganggu, yaitu kurang dari 30%, saya kira risikonya agak terlalu tinggi kalau dilakukan secara minimal. Jadi saya lebih menyarankan operasi minimal untuk kasus-kasus lain dan juga untuk kondisi yang memerlukan kombinasi prosedur, bukan saja bypass. Mungkin pasien ada bypass bersama katup yang perlu ditukar, ataupun ada kondisi seperti jantung berlubang termasuk bypass, itu juga bisa dilakukan secara minimal. Jadi saya kira uh, lingkupan pasien yang bisa dimelakukan secara minimal udah mencapai hampir 95% dari keseluruhan kasus-kasus yang ada. Baik. Apakah semua penyumbatan koroner ini cocok untuk pendekatan tersebut? Apakah ada keterbatasannya, Dokter Abu? Untuk sehingga hari ini saya udah melakukan bukan aja pintasan yang straightforward, kita juga melakukan pintasan untuk kasus-kasus yang lebih rumit. Contoh yang kita udah lakukan seperti myocardial bridging, apabila salur darah itu mengalami penyempitan karena ketebalan otot jantung itu sendiri. Dan kondisi ini memerlukan kita untuk memotong otot-otot jantung secara lebih berhati-hati sehingga urat darah itu betul-betul tidak lagi terjepit. Makanya itu juga udah bisa dilakukan secara minimal. Kita juga udah lakukan untuk prosedur seperti chronic total occlusion (CTO) dan kita dapat lakukan pintasan walaupun di kawasan urat darah jantung yang udah tersembunyi di belakang jantung. Jadi saya kira limitasi dari segi jenis-jenis pintasan koronari ini sangat kecil dan kebanyakan kasus bisa dilakukan secara minimal. Dokter, kita sekarang fokus ke masalah bedah katup. Apa penyebab dan gejala utama yang dapat mengakibatkan masalah katup jantung? Pada titik manakah gejala-gejala ini biasanya menjadi cukup serius sehingga memerlukan pembedahan, dokter? Em, Masalah katup di negara kita dan juga di Indonesia sebagai tetangga hampir sama ya, karena kita mempunyai kondisi sosioekonomi dan juga populasi penduduk yang hampir sama dari segi epidemiologinya. Jadi paling kerap berlaku adalah masalah ketika umur yang kecil, mungkin daripada kelahiran, tetapi apabila kita udah meningkat remaja dan dewasa, kita bisa mendapat jangkitan infeksi pada terus diinfeksi pada katup ataupun infeksi yang berlaku di anggota badan kita yang lain. Uniknya dalam infeksi di anggota badan yang lain ini, apabila badan kita sendiri coba melawan kuman itu dan akhirnya menyerang sendiri katup dalam jantung kita, itu dipanggil kondisi reumatik. Manakala dalam kondisi infektif endokarditis, apabila infeksi pada katup, itu adalah kesan daripada jangkitan luka di mana-mana bahagian badan. Dan itu selalunya berlaku secara mendadak ya, yang menjadikan demam yang panas, badan yang jadi terlalu capek, dan Mhm. apa mau bernafas juga sukar ya, karena Hmm. katup selalunya berfungsi untuk aliran darah pada satu hala aja. One way direction. Mhm. Tetapi apabila katup itu udah terganggu, aliran darah tidak dapat berjalan dengan bagus, sama ada ianya tidak dapat keluar, ataupun apabila keluar tidak dapat dibantu dan terus berpatah balik, maka kerja jantungnya akan menjadi lebih tinggi. Apabila jantung ini menjadi lebih-lebih tinggi lagi, maka jantung akan jadi mengembang dan menjadi bengkak. Dan selalunya ini akan menyebabkan paru-paru juga akan berisi air Hmm. dan kita akan rasa sukar bernafas. Ini kondisi yang paling kerap yang memerlukan operasi. Tetapi pada pasien-pasien yang berusia, yang berumur 60, 70, kadang-kadangnya ia akan mengalami masalah katup yang semakin keras dan menebal karena kalsiumnya udah semakin tebal di situ. Jadi pintu katup itu nggak bisa terbuka lagi. Mhm. Engsel sendinya udah jadi keras.
Jadi Hmm. kondisi ini menjadikan katup itu sempit, maka itu juga perlu ditukar. Itu adalah kondisi yang paling kerap berlaku ketika usia udah mencapai lebih dari 60 tahun. Mhm. Tetapi ada juga perkara yang udah ada daripada kita kecil ya, dilahirkan dengan kondisi yang dipanggil bicuspid aortic. Itu tidak jadi apa-apa gejala semasa kita membesar, bekerja, sampai kita pensiun. Tapi pada umur 60-70 katup yang dua pintu ini udah tidak mencukupi untuk kondisinya karena berlaku juga pengerasan, tapi lebih awal yang menjadinya. Mhm. Jadi itu menyebabkan uh, simptom yang lebih jelas, gejala yang kuat kepada pasien dan operasi kadang-kadang diperlukan untuk menukar katup itu. Baik. Dalam hal perbaikan atau penggantian katup, dokter, katup mana yang paling umum dirawat dengan operasi minimal invasif? Pada hari ini operasi minimal invasif bisa dilakukan pada semua katup. Hmm. Dalam jantung kita, kita ada 4 katup, dua di sebelah kanan Mhm. dan dua di sebelah kiri. Katup yang pertama bagi setiap bahagian kiri dan kanan adalah untuk menerima darah masuk ke dalam jantung. Manakala katup yang kedua adalah untuk mengizinkan darah keluar dari jantung. Jantung di sebelah kanan akan pompa kerjanya, pompa darah ke paru-paru untuk dapatkan oksigen. Manakala jantung di sebelah kiri akan pom darah daripada yang udah ada oksigen ke satu badan. Makanya kalau dari segi keperluan operasi, yang paling kerap datang adalah mitral. Karena mitral ini berada di sebelah kiri dan ianya menerima darah kesan daripada pressure yang paling tinggi dalam jantung. Misalan contohnya, kalau kita mempunyai bacaan tekanan darah 140 over 80, katup mitral terpaksa menutup pada bacaan yang lebih tinggi dari 140. Hmm. Makanya katup mitral ini akan mudah cedera atau mudah uzur ya, degeneratif. Makanya ia selalu menghadapi masalah. Dan ianya yang paling kerap dioperasi. Ada juga katup mitral yang nggak mau terbuka dalam kondisi reumatik itu, dan itu juga memerlukan operasi untuk diganti secara minimal yang kita lakukan di sini. Dan sekarang kita udah melakukan operasi minimal kepada katup aortik. Ada juga satu kondisi yang dimana pasien-pasien yang udah mengalami kecacatan jantung dari lahir ya, yang dipanggil tetralogy of Fallot, itu adalah kondisi di mana ada jantung berlubang dan juga paru-parunya nggak terbentuk dengan bagus. Hmm. Jadi operasi dilakukan ketika pasien masih lagi anak-anak, ketika berumur 6 tahun atau setengahnya sampai umur 6 bulan. Dan jantung itu lubangnya akan ditutup dan jalan ke paru-paru yang sempit itu akan dibuka. Dan ini menyebabkan katup pulmonari itu nanti menjadi mudah bocor. Jadi Hmm. kondisi ini akan mulai menjadi ketara apabila selepas 10-15 tahun katup ini akan menjadi sangat bocor dan jantung sudah mulai kembang. Mhm. Kalau dahulunya operasi ini memerlukan pembedahan semula karena ini udah kali kedua ya Mhm. kondisi pada jantung itu berulang. Makanya operasi yang kali kedua melalui tulang dada yang sama, rasa parunya sudah amat tebal. Hmm. Jadi kalau dibikin itu berlaku lebih mudah komplikasi, pendarahan, cedera. Hmm. Jadi sekarang saya udah bisa membuatkan operasi penukaran katup pada pulmonari ini secara minimal juga. Ini antara yang pertama dilakukan di dunia dan kita mempunyai koleksi yang paling besar sekali dari segi sukses bikin operasi untuk pulmonari ini. Baik. Dan yang paling menarik, operasi dari segi repair pada mitral sebenarnya operasi yang cukup bagus. Karena jika kita bisa merepair mitral itu, ke ke keadaan jantung itu akan menjadi sebagus jantung orang yang nggak ada sakit apa-apa. Hmm. Jadi secara langsungnya usianya, tempo hayat umurnya bisa mencapai sama seperti orang yang nggak ada sakit. Baik. Jadi kita rasa itu adalah perkara yang sangat bagus untuk mana-mana pasien yang memerlukan operasi dari segi repair pada katup, tapi sekiranya perlu ditukar, kita akan bisa untuk menukarkan katup Mhm. itu. Mhm. Dokter Abu, banyak orang yang masih bingung bagaimana cara mengakses jantung tanpa mekanisme membuka dada dalam prosedur operasi ini. Untuk kedua-dua jenis operasi, operasi yang pertama kita katakan untuk bypass ya, untuk pintasan koronari, luka pada dada itu adalah melalui tulang rusuk.
Hmm. Manakala alatan yang kita pakai adalah alatan yang bisa menyela tulang rusuk itu untuk memberikan pandangan yang mencukupi, kita bisa lihat salur darah, kita bisa lihat pembuluh darah yang besar, supaya kita bisa masukkan alatan-alatan khusus yang panjang untuk membolehkan operasi dilakukan. Kita juga merehatkan jantung dengan bantuan mesin bantu jantung, yaitu heart lung mesin, yang dimasukkan melalui celah paha ya. Dari celahan paha itu kita akan masukkan tiup supaya jantung itu dapat rest, dapat direhatkan dan dikasih obat. Maka maka kita bisa bikin jahitan operasi pintasan pada saat permukaan jantung. Manakala operasi yang kedua dari segi katup, kita menggunakan kamera sistem. Mhm. Kamera sistem ini kita akan masukkan kamera menggunakan scope dalam bukaan 8 milimeter dan kita juga akan menggunakan apa yang dipanggil working port insisi dalam sekitar 3 ke 4 cm. Maka kita akan memasukkan uh, chopstick operasi ya yang panjang-panjang yang mempunyai gigi, Mhm. yang mempunyai pemegang benang, jarum, dan juga gunting-gunting yang dipegang secara panjang. Dan itu membolehkan kita melihat pada kamera dan memasukkan uh, gunting dan juga membuat operasi sekitar katup-katup itu. Mhm. Jadi saya kira peralatan-peralatan semakin modern. Ada juga kita menggunakan kamera 3 dimensi, yaitu Mhm. 3D system yang dimana kita bisa melihat secara jelas kedalaman, berapa jauh, berapa tebal, supaya kita dapat membuatkan operasi secara lebih tepat dan akurat. Baik. Dokter, jenis penggantian katup apa yang biasanya digunakan, mekanisme atau biologis, dan bagaimana keputusan ini dibuat, dokter? Ini adalah selalu menjadikan bicara kita sama pasien begitu conflicting ya. Hmm. Karena dalam dua jenis katup ini, katup pertama yaitu mekanikal, ianya dibuat daripada titanium dan cadmium. Katup ini dicipta untuk membolehkan sebarang usia hayatnya bertahan selama mungkin. Karena ianya adalah mechanical tanpa memerlukan sebarang pertumbuhan lagi untuk kekal berfungsi di dalam jantung. Cuma bedanya dalam katup ini, ianya mempunyai permukaan logam. Hmm. Dan jika berlaku pertemuan logam dengan darah, maka akan berlaku pemekatan darah dan juga darah beku di situ. Mhm. Untuk mengelakkan berlaku darah beku, maka pasien yang mengambil mekanikal terpaksa makan obat gincir darah yang khusus. Mhm. Biasanya kita diberikan warfarin ya, perlu diperiksa ANR-nya lebih kerap, mungkin dalam 1 bulan 1 kali, 2 bulan 1 kali, dan kepekatan darah kita akan dicairkan menggunakan warfarin ini, yang tahap kecairannya berbeda-beda mengikut posisi katup itu. Mhm. Katup mitral mempunyai kepekatan yang paling cair sekali kalau Hmm. dikasihkan obat, karena ia memerlukan pressure yang tinggi. Manakala katup aortik agak rendah dikit. Tapi sekiranya kedua-dua katup ditukarkan, maka bacaannya akan jadi lebih tinggi. Dalam bacaan INR sekitar 3 lebih ya. Mhm. Masalah yang mungkin akan timbul, setiap obat gincir darah warfarin ini masih ada sedikit risiko bisa berdarah sendiri dalam badan. Hmm. Ia bisa berdarah di mata, kadang-kadang kita berus gigi, tiba-tiba gusi kita jadi luka ya. Dan ataupun kalau kita bermain berolahraga, Hmm. bisa luka di dalam sendi-sendi lutut, sendi-sendi kaki, sendi kaki. Dan ada kondisi yang lebih serius, berlaku pendarahan di dalam otak yang bisa menyebabkan stroke dan membahayakan di pasien. Makanya ini adalah satu pertimbangan yang kita perlu tahu. Dan kedua pilihannya yang ada adalah katup dari bioprostesis. Mhm. Di dalam industri asalnya diadakan 3 jenis katup daripada bioprostesis. Satu dari sapi. Sapi yang paling Hmm. ramai dipakai, paling banyak yang udah dianalisis, sehingga katup ada yang bisa bertahan karena umur katup ini juga ada tempo selam masanya. Common masanya adalah sekitar 10 ke 15 tahun. Mhm. Jadi jika yang sapi ini dirawat dengan lebih spesial, ada yang bisa bertahan sehingga 25 tahun. Baik. Manakala yang katup daripada porcine adalah harganya lebih rendah.
tetapi ketahanannya sederhana. Hmm. Jadi, ianya juga menjadi satu pilihan yang agak bagus untuk dipakai. Yang ketiga, katup yang dibikin daripada kuda ya. Mm-mm. Nah, tapi ini nggak begitu populer karena kos pembuatannya yang terlalu tinggi. Mhm. Makanya dalam katup bioprostesis, katup itu sendiri perlu disesuaikan dengan umur pasiennya sendiri. Baik. Kalau pasiennya itu nggak ada masalah untuk datang operasi dan 10-15 tahun lagi merasa oke untuk datang lagi gantikan katup, maka dia sesuai untuk bioprostesis. Mhm. Karena dalam bioprostesis nggak perlu makan obat gincir darah. Jadi dia rasa lebih aman. Dia nggak Hmm. perlu risau akan ada pendarahan mana-mana. Jadi kalau orang yang suka aktivitas yang begitu lasak ya, suka Mhm. panjat gunung, udah Mhm. suka acara olahraga, suka main acara tempur-tempur, maka sekiranya ada luka apanya nggak susah mau berhenti, sebab Baik. dia nggak perlu bagian darah. Tapi kalau makan mekanikal kita mau pergi prosedur, mau cabut gigi juga udah satu rumitnya, Hmm. udah kena hentikan obat, kena kalau berlaku luka di jari, mau terus ke hospital untuk hentikan pendarahan itu. Baik. Jadi ianya selalu ditimbangkan apa yang dimaukan oleh pasien. Mhm. Ada satu situasi yang lebih unik, terutamanya bagi kaum wanita yang agak muda, yang masih berpikir mau hamil, mau ada anak. Karena kalau diambil mekanikal, satu kali operasi bisa bertahan lama, tapi obat gencer darahnya nggak sesuai untuk ibu yang hamil Mhm. karena babynya akan bisa dapat kemudaratan. Makanya ditukarkan mau ambil bioprostesis. Hmm. Tapi kondisi begini dia perlu datang lagi operasi. Jadi perlu ada kesepakatan antara pengamal dokternya sama juga dengan pasiennya. Mhm. Dan juga paling pasien kena perlu tahu kalau udah ambil obat gizi darah, dia perlu pergi periksa kerap 1 bulan 1 kali ke Hmm. rumah sakit. Jadi adakah rumahnya ada hampir dengan rumah sakit atau enggak? Karena dia tinggal jauh di tempat Mhm. yang pendalamannya kemungkinan maka mekanikal enggak sesuai. Baik. Jadi kita selalu berbincang dengan pasien akan Mhm. kelebihan, akan kekurangan, dan apa yang sesuai dengan cara hidup, umurnya. Malah ada juga pasien yang nggak suka mekanikal walaupun dia oke untuk makan Mhm. obat gizi darah, dia oke kalau mekanikal itu boleh bertahan lama karena mekanikal masih ada bunyi. Mhm. Kalau di diam malam ya, malam yang hening, Mhm. kita bisa udah dengar, walaupun cicak berbunyi kita bisa Mhm. dengar, maka katut mekanikal ada bunyi klik klik Hmm. klik. Jadi bunyi itu ada orang nggak bisa mampu bertahan. Mhm. Tapi ada orang kata ini udah irama hidupnya, jadi Baik. diterima aja. Jadi ini adalah perkara-perkara yang selalunya Mhm. dipikirkan sekali dan agak sukar mau dibikin. Kita akan bantu mana-mana pasien yang ada kekeliruan ini untuk beritahu kelebihan ataupun kekurangan apa katut yang Baik. dipakai. Baik. Sahabat Sonora, di segmen kedua ini kita sudah mendengarkan penjelasan dari Dr. Abu tentang perbedaan operasi jantung minimal invasif dengan operasi konvensional dan untuk pasien dalam kondisi apa saja teknik bedah ini direkomendasikan. Lantas, apa penyebab dan gejala utama yang bisa mengakibatkan masalah katup jantung? Pada titik mana juga gejala-gejala ini biasanya menjadi cukup serius sehingga memerlukan pembedahan. Kita akan membahasnya saat lagi di segmen ketiga nanti. Saya ingatkan kembali untuk sahabat Sonora yang menonton melalui aplikasi Express Radio, di bagian atas Anda bisa klik ada banner Northern Heart Hospital. Nanti ketika Anda klik banner ini, Anda akan terhubung secara langsung dengan website dari Northern Heart Hospital. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang layanan dan appointment visit yang bisa Anda lakukan bersama para dokter yang ada di Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Radio Sonora FM 98 Surabaya di program Talkshow Kesehatan Spesial bersama Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Saya Andre akan kembali sesaat lagi.
Terima kasih sahabat Sonora, Anda masih mendengarkan program spesial Radio Talkshow Kesehatan bersama dengan Northern Heart Hospital Penang, Malaysia di Radio Sonora FM 98 Surabaya. Kita masih bersama Profesor Datuk Dr. Abu Yamin bin Kamis, konsultan bedah kardiotoraks di Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Dan sahabat Sonora, Andre ingatkan Radio Talkshow Kesehatan ini bisa Anda akses melalui berbagai cara. Audio di gelombang FM 98,0 Sonora Surabaya dan streaming sonora.co.id Play Surabaya. Visual bisa Anda nikmati melalui kanal live YouTube Sonora Surabaya dan Sonora Jakarta serta aplikasi Express Radio. Khusus untuk Anda yang mengakses secara ini melalui aplikasi Express Radio, jangan lupa klik banner Northern Heart Hospital yang ada di bagian atas. Nanti Anda akan terhubung secara langsung dengan website dari Northern Heart Hospital untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang berbagai layanan dan appointment visit yang bisa Anda lakukan bersama para dokter yang ada di Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Dokter, apa keuntungan utama bagi pasien yang menjalani operasi minimal invasif ini dibandingkan operasi tradisional atau konvensional, Dokter Abu? Andri, perkara yang paling utama sebenarnya dalam operasi minimal ini ialah mengurangkan kekeliruan minda dalam membuat keputusan yang paling tepat, apa yang paling bagus untuk jantung. Karena apabila pasien memikirkan tentang operasi secara tradisional, berdasarkan pengalaman mungkin ahli keluarga atau teman-teman, selalu dilihat kondisinya berat, sakit yang berpanjangan, pemulihan yang lambat, terkeluar daripada tugasan-tugasan ataupun tidak mampu bekerja untuk keluarga bagi tempo selang yang panjang, hampir 3 bulan, 4 bulan, ada yang sampai lebih panjang dari Mhm, itu. Makanya setiap kali kondisi jantung itu memerlukan perawatan, sama ada bypass ataupun katup, ramai pasien yang menangguhkan operasi ini karena mau berpikir, mau berbincang, atau mau mencari pandangan-pandangan yang dapat memberikan jawaban yang senang diterima. mhm, Maka ada yang pergi kepada perubatan tradisional yang mengambil kesempatan, ataupun perubatan alternatif lain yang menakut-nakutkan tentang operasi yang tidak memberikan kebaikan kepada pasien. mhm, Jadi dengan operasi yang minimal ini, pemikiran mereka akan menjadi lebih tenang. Karena nggak ada lagi istilah operasi yang besar, luka mhm, yang besar, rasa sakit yang lama, ataupun pemulihan yang lama. Makanya ianya lebih aman untuk mereka membuat keputusan. Adakah mereka wajar melakukan prosedur? Karena lazimnya pasien nggak akan mau datang ke hospital pada 3 perkara. Mereka mhm, nggak mau karena ada rasa sakit, mereka nggak mau kalau ada luka pendarahan yang banyak, dan mereka nggak mau kalau ada hilang fungsi pada anggota badan. Maka dalam operasi minimal ini, kita mampu mengurangkan 3 perkara ini yang akan dilalui jika melalui prosedur secara konvensional. mhm, mhm. Dokter Abu, apakah ada risiko atau komplikasi unik terkait dengan pendekatan invasif minimal ini, dokter? Jujurnya ada ya, walaupun apabila saya berkonsultasi dengan pasien, saya akan ceritakan itu yang terakhir sekali. Saya akan ceritakan yang commonnya dahulu. Tapi secara umum operasi mana-mana operasi jantung masih terdedah dengan risiko seperti infeksi, risiko dari segi kesan dari anestesia, risiko juga dari segi gangguan sedikit pada anggota badan apabila kita memakaikan mesin bantuan jantung itu ya, dan Mhm, juga sedikit pendarahan. Itu adalah komplikasi yang umum, sama ada dalam operasi minimal ataupun daripada operasi konvensional. Cuma beda yang paling jelas dalam operasi minimal ini, kita menggunakan pembuluh darah di paha untuk memasukkan tiub mhm, supaya jantung dapat berehat. Makanya selepas operasi, agak dalam 5% ke 10% pasien mempunyai pembengkakan sedikit di kawasan femoral ataupun di pangkal paha. Dan mhm, selamanya mengambil masa yang dalam sekitar 2 ke 3 minggu untuk pembengkakan ini reda. Karena itu kawasan yang perlu dijahit ya, dan itu masih tidak mengganggu pasien dari segi pergerakan hari-hari. mhm, Ianya adalah satu pembengkakan kecil. Perkara yang keduanya yang agak unik kalau dalam operasi bypass, di mana lukanya adalah di sebelah kiri
dan juga menghampiri luka ketiak, pangkal ketiak, maka pasien akan merasa kebas di kawasan ini. Mhm. Atau nggak bisa terasa apa-apa. Karena Mhm. kawasan urat saraf ini selalunya akan sedikit terganggu. Tapi fungsi ini pada rasa kebas dan tidak terasa apa-apa ini akan mula pulih selepas 2 ke 3 bulan. Tetapi Mhm. tidak menjejaskan sebarang kerja-kerja kepada pasien. Jadi itu ada dua perkara yang saya kira agak unik dalam operasi minimal dari segi kesan yang mungkin berlaku. Mhm. Dokter, bagaimana proses pemulihan dibandingkan dalam waktu, rasa sakit, dan kembali ke aktivitas normal dari tindakan invasif minimal ini? Saya kira selepas saya merawat agak ramai pasien daripada Indonesia, khususnya dari Surabaya juga, Mhm. saya dapati ketahanan pasien-pasien dari Indonesia sangat mengkagumkan. Karena mereka mempunyai kekuatan, mungkin mau terbang pulang lebih awal ya, Mhm. maka nggak mau rasa terlalu sakit atau tergugat apa-apa. Lazimnya selepas operasi, ketika udah mulai sadar, kita juga masukkan pin converter di kawasan operasi. Kalau dikirakan skor sakit 1 hingga 0 hingga 10, ianya Mhm. sekitar 2 atau 3. Hmm. Dan kadang-kadang ada pasien yang mengaku sakitnya bukan di kawasan operasi lagi. Mhm. Sakitnya cuma di ujung kaki karena dibalut tebal ataupun di kawasan cucuk jarum. Mhm. Jadi ada pasien yang ada scoring cuma 0 ataupun 1. Jadi sakit dari segi kawasan operasi is almost negligible. Mhm. Tapi ada juga yang masih ada nggak selesa-selesa ya. Tapi itu adalah tempo yang pendek saja. Mhm. Apabila pasien udah mulai bangun berjalan yang selalunya hari yang pertama selepas operasi, kita udah minta pasien mulai bangun berjalan. Itu Mhm. udah biasa, sama ada bypass ataupun operasi katup. Pada hari yang ketiga, pasien udah bisa berjalan sendiri. Pada hari yang keempat, udah bisa naik tangga, turun tangga. Itu progres yang biasa. Saya lah Mhm. suka membiarkan pasien lebih aktif secepat mungkin. Mhm. Untuk pulang ke rumah, kalau di Northern Heart, kita akan minta pasien balik ke hotel dalam hari yang kelima. Mhm. Dan kita akan kontrol semula pada hari yang uh, 7 hari selepas itu. Dalam masa 7 hari itu, lazimnya pasien akan diminta untuk berjalan mengikut step count. Jadi langkah kaki berapa tapak, hari yang pertama 500 langkah, hari yang kedua 500 langkah dinaikkan 100 jadi 600. Jadi Mhm. apabila kita bertemu semula, udah mencapai 1.200 langkah pada hari yang ketemu janji. Kekal Mhm. setiap minggu dinaikkan 500-500. Jadi lazimnya pasien udah bisa berjalan laju pada hari yang minggu yang kedua udah bisa berjalan laju. Baik. Manakala kondisi untuk pemulihan membawa mobil atau Mhm. menaiki sepeda pada minggu yang keempat dan kelima mereka udah bisa kalau kondisinya agak ringan. Tapi Mhm. kebanyakan pasien akan menunggu sehingga minggu yang keenam. Karena ujian kita udah bisa melakukan kajian ya. Dalam kajian yang dikeluarkan di British Medical Journal, Mhm. operasi minimal ini performance pasien pada minggu yang keenam adalah hampir sama dengan kondisi pasien pembedahan konvensional pada minggu yang ke-12. Jadi Mhm. pencapaiannya adalah separuh daripada itu. Baik. Jadi pada minggu ke-6, lazimnya pasien sudah bisa melakukan hampir 80 ke 90% aktiviti hari-hari. Mhm. Tapi yang paling menyeronokkan bagi setiap pasien kalau secara perbandingan, Mhm. khususnya bagi pasien yang pernah melalui operasi terbuka sebelum itu, adalah dahulu kalau selepas dipotong tulang dada, tidurnya kena perlu tidur tegak aja. Nggak Baik. bisa berpusing, berbaring, memeluk bantal, nggak bisa. Tapi kalau bisa operasi minimal ini, pada hari kelima sedar-sedarnya udah tidur berbaring, memeluk bantal seperti biasa. Baik. Jadi itu sangat aman bagi pasien semuanya. Baik. Sahabat Sonora, di segmen ketiga tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Dokter Abu tentang ada tidaknya resiko komplikasi yang terjadi jika melakukan bedah dengan teknik invasif minimal. Lantas, seperti apa kisah sukses para pasien yang telah berhasil melakukan operasi jantung dengan teknik minimal invasif? Kita nanti akan mendengarkan penjelasannya sesaat lagi di segmen keempat nanti. Saya kembali ingatkan sahabat Sonora yang menonton melalui aplikasi Express Radio, klik banner Northern Heart Hospital yang ada di bagian atas.
nanti Anda akan langsung terhubung secara langsung dengan website dari Northern Heart Hospital untuk mengetahui ragam informasi lebih lanjut tentang layanan dan appointment visit yang bisa Anda lakukan bersama para dokter yang ada di Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Radio Sonora FM 98 Surabaya di program Talkshow Kesehatan spesial bersama Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Saya Andre akan kembali sesaat lagi. Terima kasih sahabat Sonora, Anda masih mendengarkan program spesial talkshow kesehatan bersama Northern Heart Hospital Penang, Malaysia di Radio Sonora FM 98 Surabaya. Kita masih bersama Profesor Datuk Dr. Abu Yamin bin Kamis, konsultan bedah kardiotoraks di Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Sahabat Sonora, saya ingatkan lagi, Radio Talkshow Kesehatan bersama Northern Heart Hospital Penang, Malaysia ini bisa Anda akses melalui berbagai cara. Audio di gelombang FM 98,0 Surabaya dan streaming sonora.co.id Play Surabaya. Visual Anda bisa nikmati melalui akun live YouTube Sonora Surabaya dan akun live YouTube Sonora Jakarta, serta aplikasi Xspace Radio. Khusus untuk Anda yang mengakses acara ini melalui aplikasi Xspace Radio, jangan lupa klik ya banner Northern Heart Hospital yang ada di bagian atas. Nanti Anda akan terhubung secara langsung dengan website dari Northern Heart Hospital untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang layanan dan appointment visit yang bisa Anda lakukan bersama dokter-dokter yang ada di Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Dokter Abu, dapatkah Anda berbagi kisah sukses pasien yang benar-benar menggambarkan dampak operasi jantung minimal invasif ini, dokter? Um, saya mempunyai beberapa cerita, tapi kalau mau dipilih yang saya betul-betul ingatin, ada satu atau dua yang saya suka kongsikan. Yang pertamanya, saya udah bertemu dan udah melakukan operasi minimal kepada seorang pasien yang berumur 84 tahun untuk pintasan koronari. Itu pun beliau bukannya daripada bandar saya, tetapi dia telah membuat review dan bertanya pada ChatGPT ya. Zaman sekarang semuanya bertanya pada ChatGPT. Dari anaknya yang udah melalui operasi bypass, walaupun muda berumur 50 tahun, tetapi mengalami komplikasi pada luka dan Mhm, juga lambat pemulihan dan selalu sakit-sakit menjadikan dia agak gemetar apabila operasi itu perlu dilalui oleh dirinya sendiri. mhm, Makanya uh, pasien ini sebenarnya adalah seorang ahli musik yang agak terkenal di Malaysia. Kalau bisa saya sebutkan nama yaitu Datuk Johari Saleh, ya mhm, komposer di radio TV Malaysia. mhm, Maka pada usia 84 dia merasakan kalau dilakukan operasi secara konvensional maka pemulihannya akan menjadi sangat lama. Dan mhm, dia sendiri masih lagi seorang yang aktif. Jadi saya udah bisa memungkinkan bypass pintasan koronari untuk 3 graf pada kasus beliau dan pemulihannya adalah sangat bagus. Hanya pada minggu yang keempat kelima beliau sudah bisa kembali beraktiviti seperti biasa. Jadi saya kira usia bukannya faktor dalam pemilihan untuk pilihan operasi minimal. Manakala satu kasus yang kedua yang saya kira juga sangat-sangat membantu adalah seorang pasien daripada Indonesia sendiri mhm, yang udah mengalami operasi konvensional yang pertama. Perlu ditukarkan katup mitral karena kerusakan dan ini dilakukan di luar negara juga di tempat lain. mhm, Dan selepas 7 tahun katup itu mengalami jangkitan dan rosak. Makanya katup itu nggak berfungsi dan jantungnya kembali bengkak. Dan mhm, dia nggak bisa beraktivitas seperti biasa. Umurnya masih muda, baru dalam 50 tahun.
Makanya dia nggak bisa bekerja. Dan Mhm. ini mengganggu keluarganya. Jadi dia berusaha kembali ke hospital yang lama untuk ditawarkan apakah prosedur yang bisa dilakukan. Beliau diberikan dua option. Option yang pertama adalah operasi secara biasa kembali Mhm. konvensional melalui luka yang lama yang kita sebutkan sebagai redo. Itu operasi yang lebih menyakitkan, Baik. prosedurnya lebih panjang, mempunyai risiko yang lebih tinggi ya, karena parut Mhm. yang udah tebal, dan ditukarkan katup itu. Dan dia agak risau karena kos itu sendiri udah terlalu tinggi. Mhm. Ataupun diberikan satu lagi prosedur baru yang dipanggil transcatheter mitral replacement. Mhm. Tetapi prosedur ini nggak sesuai untuk dirinya karena dia terlalu muda, umur baru 50, karena transcatheter ini hanya sesuai untuk umur 75 ke atas. Baik. Makanya beliau terpaksa mempertimbangkan dua option yang kalau boleh dua-duanya dia nggak mau. Hmm. Satu yang terlalu menyakitkan dan terlalu costnya yang begitu tinggi sehingga 250.000 dolar. Jadi Mhm. ini menjadikan dia berpikir banyak dari segi Baik. cost dan pemulihan. Orangnya perlu bekerja, orangnya perlu melalui operasi pada Mhm. masa yang sama. Jadi apabila dia datang kepada saya tawarkan kepadanya operasi minimal untuk kali kedua. Mhm. Bermaksud redo surgery with minimally invasive. Jadi kita udah bikin operasi itu tanpa melalui luka yang lama, Mhm. tetapi melalui luka yang kecil aja, lebih kurang 5 cm di bawah ketiak kanan, dan katup itu dapat ditukarkan, dan dia tidak mengalami sebarang komplikasi. Mhm. Pada hari yang kelima dia udah berjalan keluar dari hospital, balik ke hotel, dan pada 4 minggu 5 minggu ya udah pulang kali bekerja. Baik. Jadi saya kira operasi minimal pada kasus-kasus yang sebegini benar-benar memberikan kepuasan kepada diri saya dari segi membantu pasien dari pulih dan juga mencapai apa yang diinginkan. Baik. Sahabat Sonora, untuk informasi lebih lengkap dan appointment pengobatan dan perawatan di Northern Heart Hospital Penang, Malaysia, klik website nhearthospital.com. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan sekarang juga Anda bisa menghubungi nomor telepon +604 217 5588. Sekali lagi, +604 217 5588 atau WhatsApp +60123328505. Sekali lagi, +60123328505. Jangan lupa follow Instagram @nheartpenang. Sampai di sini sahabat sonora kebersamaan kita di Radio Talkshow Kesehatan Spesial bersama Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Dokter Abu, terima kasih banyak untuk edukasinya. Semoga apa yang kita perbincangkan hampir 1 jam ini bermanfaat dan menjadi solusi untuk sahabat sonora yang ingin menjalani perawatan dan pengobatan di Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Thank you so much. Terima kasih banyak Dokter Abu. Terima kasih Henry, terima kasih kepada Sanora. Andre pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih telah Anda dengarkan Radio Talk Show bersama Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Telepon +604 217 5588. WhatsApp +6012 332 8505. Website www.nhearthospital.com. Follow Instagram @nheartpenang.